Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah, Zat yang maha tinggi dengan sifat-sifatnya, yang maha mulia dengan nama-namanya, yang ditakuti karena murkanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kariban Rasulnya, manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, baginda Nabi Muhammad SAW, berikut para keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, perkenalkan, saya Ahmad Fauzi, mahasiswa PKU Angkatan 16, akan menyampaikan materi tentang manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan itu adalah kenyataan. Kita terlahir dari ayah ibu kita itu adalah kenyataan. Kita terlahir dari suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, atau suku yang lainnya, itu adalah kenyataan. Tapi kita terlahir mau menjadi muslim atau tidak, itu adalah pilihan. Kita mau menjadi muslim yang baik atau yang tidak baik, itu adalah pilihan. Kita mau menjadi manusia yang mulia di sisi Allah atau hina di sisinya, itu adalah pilihan. Kalau kita memilih menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seyogianya kita harus tahu siapakah sebenarnya hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW duduk-duduk di emperan masjid. Tiba-tiba beliau menyampaikan pertanyaan kepada para sahabat. Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah sebenarnya hamba yang mulia itu? Sesaat terdiam sehingga akhirnya ada satu sahabat yang unjuk tangan dan beliau menjawab, para malaikat ya Rasul. Nabi tersenyum dan beliau menjawab, tentulah malaikat itu mulia. Mereka dekat dengan Allah. Mereka selalu patuh kepada Allah. Mereka selalu bertasbih kepada Allah. Tentulah mereka mulia. Tapi bukan mereka maksudku, kata baginda Nabi. Kemudian terdiam beberapa saat sehingga akhirnya ada lagi satu sahabat yang unjuk tangan dan menjawab, para nabi ya Rasul. Nabi tersenyum dan beliau menjawab, tentu saja para nabi itu mulia. Mereka utusan-utusan Allah, mereka dekat dengan Allah, mereka maksum, terjaga dari maksiat. Jadi tentulah mereka mulia. Tapi ada lagi yang mulia selain mereka. Ada lagi satu sahabat yang unjuk tangan dan menjawab, ya Rasul, apakah manusia mulia itu adalah kami para sahabatmu ini? Nabi tersenyum dan beliau menjawab, tentu saja kalian mulia, kalian adalah sahabat-sahabatku, kalian sezaman denganku, kalian membela agamaku, kalian membela agama Allah. Jadi tentulah kalian mulia, tapi ada lagi yang mulia selain kalian. Sehingga akhirnya tidak ada lagi para sahabat yang sanggup menjawabnya. Kemudian beberapa saat baginda Nabi Muhammad SAW tertunduk dan beliau tidak terasa meneteskan air mata. Sehingga akhirnya beliau mengangkat kepala beliau dan menjawab pertanyaan sendiri. Wahai para sahabatku, sebenarnya siapakah kaum yang mulia itu? Kaum yang mulia itu adalah mereka umatku yang hidup jauh setelah wafatku, tapi mereka begitu mencintai Allah dan mencintaiku. Mereka begitu rindu kepada Allah dan rindu kepada aku. Dan saksikanlah wahai para sahabatku, bahwa aku pun sangat cinta kepada mereka, sangat rindu kepada mereka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pertanyaannya adalah, apakah kaum yang mulia itu adalah kita? Orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, orang yang dirindukan oleh Allah dan Rasulnya, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, orang yang merindukan Allah dan Rasulnya. Sekarang apa bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, apabila kalian semua mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah sunnahku, ikutilah tindak lampahku, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, cobalah sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri, adakah baginda Nabi dalam jiwa kita? Adakah baginda Nabi dalam perilaku sehari-hari kita? Adakah baginda Nabi dalam muamalah sehari-hari kita? Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, adakah kita ini termasuk umat baginda Nabi Muhammad yang mengisi sebagian malam kita dengan sholat tahajud? Sholat yang biasa dilakukan oleh para nabi dan orang-orang soleh sebelum kita. Sholat yang nilainya lebih baik daripada dunia dan sisinya. Sholat yang 2 rakaatnya sama nilainya dengan sholat 1000 rakaat sholat di siang hari. Sholat yang menjadi tanda kesolehan seorang. Sholat yang membuat kita dicintai oleh Allah dan kita dijauhkan dari bencana. Sholat yang nanti di akhirat kita akan dibangkitkan dengan wajah yang penuh dengan cahaya, yang nanti kita akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, akan dihisab dengan seringan-ringannya hisab, dan akan melewati sirat seperti kilat menyambar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, apakah kita ini termasuk umat baginda Nabi Muhammad yang mengisi awal hari kita dengan sholat duha, sholat yang 2 rakaatnya sama nilainya seperti bersedekah untuk 360 persendian yang ada pada diri kita, dan pada saat itu kita tergolong orang yang tidak lalai dari Allah. Apabila kita mengerjakannya 4 rakaat, maka kita tergolong orang yang taat kepada Allah dan Allah akan memberi rizki kita di hari itu. Apabila kita mengerjakannya 6 rakaat, maka kita tergolong orang yang muhsin, orang yang selalu berbuat baik. Apabila kita mengerjakannya 8 rakaat, maka kita tergolong orang yang sukses dunia akhirat. Apabila kita mengerjakannya 10 rakaat, maka Allah akan menutupi aib-aib kita di hari itu. Apabila kita mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan istana di surga buat kita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, apakah kita ini termasuk umat baginda Nabi Muhammad yang tidak akan melakukan sholat maktubah kecuali di masjid dengan berjamaah? Sholat yang nilainya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Sholat yang langkah kaki kanan kita akan meninggikan derajat kita di sisi Allah. Langkah kaki kiri kita akan menghapus dosa-dosa kita di sisi Allah. Juga termasuk sholat yang menjadi tanda kemukminan seseorang. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza ra'aitumur rajula al-ya'tadu al-masjida fashhadu annahu bil iman." Apabila kalian melihat seorang laki-laki yang bolak-balik ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia punya iman. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, apakah kita ini termasuk umat baginda Nabi Muhammad yang mengisi hari-hari kita dengan membaca firman-Nya, dengan membaca kalamnya, dengan membaca Al-Quranul Karim sebagai media di mana kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, "Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra' bi qira'atil Qur'an." Siapa yang menghendaki berbincang, berkomunikasi dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, apakah kita ini termasuk umat baginda Nabi Muhammad yang mengisi detik-detik kita untuk berzikir kepadanya, untuk mengingat kepadanya? Sebagaimana firman Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Dalam hadis qudsi baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mal'in khairun minhu." Siapa yang mengingatku dalam jiwanya, maka aku pun akan mengingatnya dalam jiwaku. Siapa yang mengingatku dalam satu kelompok atau dalam satu golongan, maka aku pun akan mengingatnya dalam golongan atau dalam kelompok yang lebih baik daripada golongannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah,
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mulia, yang nantinya akan dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, dan di akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala wabah, dari segala hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan buat kita. Mudah-mudahan Allah memperkenankan segala hajat kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.